Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alivia Rahmanita dengan NPM 2175340 dari Manajemen Informatika 2B. Di sini saya akan menjelaskan atau memberitahu cara install Ubuntu Server, kemudian SSH, Apache 2, kemudian Bin 9, kemudian MySQL, lalu PHP MyAdmin, kemudian FileZilla, selanjutnya WordPress. Di sini kita buka terlebih dahulu VirtualBox. Kemudian kita memberi nama server 2175340. Kemudian tipenya Linux, kemudian versi Ubuntu 64 bit, kemudian pilih sesuai kebutuhan, kemudian create, next, create. Nah, sebelum memulai start, kita akan setting network terlebih dahulu. Ini masih NAT. Kemudian kita pilih bit adapter, kemudian Intel R. Kemudian kita klik start. Kemudian pilih file yang sudah di-download. Nah, kita pilih Ubuntu 22404 Live Server AMD 64, kemudian klik Start. Oke, kita masuk ke VirtualBox, kemudian trigger install Ubuntu Server. Selanjutnya kita tunggu. Selanjutnya kita pilih bahasa yang English. Kemudian continue without updating, down, skip, lalu kita klik down. Selanjutnya down, continue, kemudian kita klik nama kita yang kemudian nama server kita, kemudian nama kita, lalu masukkan passwordnya. Kemudian down, continue. Kemudian kita langsung klik down. Selanjutnya kita tunggu. Kita tunggu sampai next. Lalu kita klik cancel update and reboot. Kemudian kita tunggu rebootnya. Tunggu. Nah, sekarang sudah berjalan. Nah, ini udah kebuka.
kita tunggu lagi prosesnya. Nah, ini sudah mulai untuk login ke server ya. Kemudian untuk jaga-jaga kita klik putih untuk mempermudah nanti. Kemudian tunggu. Kemudian kita login ke akunnya tadi yang sudah kita buat, Olivia, dengan passwordnya masukin tadi. Nah, kemudian yang selanjutnya kita untuk ke SSH dengan ping google.com. Kemudian kita enter. Selanjutnya kita masuk ke rootnya, kita masuk ke sudo apt-get update min-y. Kemudian kita masukkan lagi passwordnya. Setelah itu apt get open SSH ke server min-y. Oke. Setelah itu kita ke sistem keterangan sudah aktif SSH-nya, kemudian nano etc sshd config. Sini kita melihat SSH kita. Kemudian untuk keluar kita klik ctrl+x. Kita akan mengecek apakah bisa diikuti. Kita 192.168.2670. Kemudian kita login menggunakan akun yang tadi kita buat. Selanjutnya masukkan password. Nah, ini di sini kita sudah. Kemudian kita akan memasuki rootnya, sudoku, kemudian masukkan passwordnya. Nah, ini kita sudah masuk ke root dari via server home Olivia. Kemudian kita akan mendownload update dari SSH, apt update update. Kemudian udah down, kemudian kita akan apt install Apache 2. Kita akan menginstal. Kemudian kita klik Y. Kita tunggu proses instalasi Apache 2.
setelah itu sudah, selanjutnya kita akan mencarikan sumber di Google untuk instalasi Apache. Kemudian setelah install Apache, kita install PHP 81 dulu, kemudian kita copy, lalu kita paste di putih. Nah, sudah ini instalasi PHP 8. Selanjutnya kita tunggu proses instalasi PHP-nya. Setelah itu kita enter, kemudian tadi sudah download Apache, sudah download PHP 8. Selanjutnya kita akan menginstal apt install. Selanjutnya kita mendownload MariaDB apt install MariaDB server. Kemudian kita klik enter, klik Y. Kita tunggu proses install, kemudian kita enter, keluar lagi, kita kembali ke root, kemudian untuk install PHP MySQL secure, terus installation, terus masukkan passwordnya, klik Y, selanjutnya Y, kemudian masukkan password baru, try enter new password, klik Y, no, udah masih no, kemudian name of the Y, dan reload preview Y. Selanjutnya setelah kita download Apache, kemudian PHP MySQL, kemudian kita download apt install PHP MyAdmin. Jika MySQL, sekarang kita mendownload PHP MyAdmin. Klik Y, kemudian enter untuk memberi bintang pada Apache-nya, kemudian OK. Nah, kita tunggu lagi prosesnya. Klik yes, kemudian OK. Kita tunggu lagi prosesnya. Tadi sudah mendownload SSH, Apache, MySQL, PHP MyAdmin, terus PHP 8. Selanjutnya kita ngecek IP address kita, itu masih 192.168.2670, tidak berubah. Kemudian kita mencari di Google 192.168.2670.
2670. /php admin my admin. Nah ini sudah masuk. Kita akan memberi user root, masukkan password yang tadi yang sudah dibuat. Nah ini kita sudah masuk ke PHP my admin yang sudah kita buat pada Linux tadi. Setelah itu kita akan /netplan/00 installer config. Kita akan mengkonfig. Nah kita akan pastikan dengan sumber DNS. Kita di sini akan DNS bin 9. Nah kita akan pastikan dari kita akan menambahkan address, lalu memasukkan diletakkan addresses. Kemudian paskan sesuai sumber 192.168.6.10. Oke, dengan slash tadi itu kita slash IP address itu 24. Kemudian root, kemudian nya dipaskan, kemudian nya untuk default, kemudian via-nya kita akan memasukkan IP address kita. IP address 670. Selanjutnya kita server, kemudian server, kemudian kita tambahkan addresses, kemudian masukkan IP kita, Nah di sini koma baru 1.1 agar tidak salah. DHCP-nya kita pilih 0, CTRL-X, lalu Y, terus ya. Kemudian kita akan netplan apply. Apakah sudah benar dari config tadi? Sini yang salah DHCP. Kita akan mengubah config. Nah, kita akan mengubah DHCP-nya kurang spasi. DHCP kurang spasi. apt install fsptpd. Kemudian kita tunggu prosesnya.
Selanjutnya kita masuk ke sumber untuk instalasi FSPTPD. Setelah kita unduh FSPTPD, kemudian kita klik nano slash etc slash fsptpd.com. Lalu di sini kita akan mengubah ke bawah. Kita FSPTPD, kemudian FSPTPD VTP, kemudian kita paskan right. Kita cari write enable. Nah, itu tadi pagar kita hapuskan pagarnya untuk mengaktifkan, kemudian lokal kita aktifkan. Selanjutnya Chown uploads kita aktifkan. Selanjutnya kita juga aktifkan. Selanjutnya kita aktifkan. Kita aktifkan ASCII-nya. Kemudian kita ganti namanya menjadi welcome to via FTP service. Kemudian setelah itu kita chroot lokalnya kita aktifkan, lalu kita tambahkan bagian akhir allow variable lx kemudian y, enter. Selanjutnya kita ke service FSTPD, copy, lalu kita akan mencari merestra. Setelah itu kita add user dari FS, kemudian ternyata usernya service statusnya sudah aktif, jadi bin 9 sudah aktif. Tadi di FSPTPD add user WordPress. Sebenarnya ini dikosongkan juga tidak apa-apa. Next, kemudian kita klik Y, menyetujui. Kemudian setelah FSPTPD download FileZilla ini yang sudah di download, kemudian kita masukkan
host atau IP address kita 192.168.2670. kemudian usernya itu kita akan mengecek lagi IP address kita. Oke. Selanjutnya usernya itu kemudian kita oke, kemudian ini adalah WordPress, kemudian kita nano sembari kita menunggu instalasi dari WordPress melalui FileZilla, kita mengunduh bin 9 nano etc bin 9 named.conf/named.conf. chart/etc kita copy sebelumnya kita kan sudah di sini kita sudah menggunakan server 172.175.340, kemudian cp/etc bin/etc bin. etc bin 9 bin/db server 172.175.340.com.db. kita benarkan tadi kan cp/etc/bin/db.local terus itu sudah aktif atau belum. Nah di sini kita juga mengubah lokal host menjadi NS server 175.180.com. Nah setelah itu kita akan merubah dari terus kita memasukkan IP address 192.2670, kemudian kita klik ns, kemudian in, terus kemudian kita memasukkan terlebih dahulu IP address kita 192, kita copy, kemudian kita www in, kemudian masukkan IP address kita. Nah setelah itu exit lagi. Nah setelah itu
Setelah itu kita ke cp etc bin db27 etc bin 9. Selanjutnya kita copy, kita masukkan etc bin. Kemudian kita localhostnya kita ganti seperti tadi, kita ubah dari ns ke nama server 217.53040. Kemudian rootnya juga kita ganti kita copy untuk mudah. Localhostnya hapus, kita root server 217.53040. kemudian kita ganti ns-nya, ns localhostnya kita ganti ns server 217.53040.com. Selanjutnya kita server 217.53040.com, exit y, kita save. Selanjutnya langkah selanjutnya untuk ke sistem CTL restart. Pin 9 restart pin 9. Oke, setelah restart kita ke 6 server 192.168.2670. Kemudian ini server connect dari sistem ke CTL status bin 9. Ini statusnya juga udah aktif. Kita ke nano /etc/resolve.conf. Kemudian kita ubah nama servernya menjadi 192.168.2670 yang tadi kita dari IP address. Kemudian keluar, exit, kemudian klik Y. Setelah nano etc resolve.conf, kita ke masih seputaran bin 9 ya. Kita ke div nama server kita, server 217.53040.com. Nah, ini sudah ada. Kemudian ping server
ping WordPress, server 2175.com. Oke, kita ke di sini kita /cd/home, di sini kita ls alif via WordPress udah, kemudian chmod 77 er, kemudian WordPress. Oke, sudah bisa, ini sudah aktif WordPress-nya. ls kita lihat sudah mengaktifkan WordPress. Selanjutnya kita akan ke lsn /home untuk melihat WordPress, /WordPress. /var html. Oke, kita enter. Di sini sudah aktif semua. Terus cd/etc /apache C2 /situs available. Ini yang membuka WordPress, situs yang bisa dibuka. Kemudian kita masuk ke situsnya. Setelah itu enter, kita ls, kita melihat default SSL ya, php default.com. Kemudian masukkan WordPress server 2175.com, terus nano WordPress server 2175.3040.com. Kemudian kita mengganti server name dari www.example ke server 2175.3040. Exit. Kita setengah HTML kita akan menambahkan /WordPress agar WordPress-nya bisa digunakan. Kemudian kita klik add to end site
WordPress server 21753640.com. Selanjutnya kita sistem CTL reload fh. Selanjutnya kita akan mengubah network, mencari network, terus untuk networknya itu kita akan memaskan dengan IP yang kita miliki, jadi harus sesuai agar WordPress yang kita buat tadi bisa terbuka oleh kita. Kemudian kita pilih network dan internet. Selanjutnya advanced network setting, mode network, terus yang kita gunakan sekarang kan wifi, kita properties. Selanjutnya versi 4 properties, kita use the following. Kita mengubah preferred DNS server ini menjadi IP kita. Oke, sudah dari wifi properties juga sudah. Terus advanced DNS servernya juga kita kosongkan. Jadi di sini kita akan menggunakan IP yang kita punya 192.168.267. Oke, close. Oke, selanjutnya kita masuk ke WordPress yang tadi sudah dibuat. Masukkan database name, username, password, lalu kita submit. Selanjutnya kita klik on the installation. Setelah itu kita isi password, site title, lalu username. Setelah itu install WordPress. Selanjutnya setelah di install, kita bisa masuk ke WordPress yang kita sudah buat tadi dengan masukkan nama lalu password, terus login. Setelah itu kita akan membuat WordPress, lalu kita akan ke add new. Selanjutnya kita klik apa yang ingin kita buat. Setelah itu di sini saya memilih PHP new post ya. Setelah kita publish, dan ini tampilan dari WordPress-nya. Sekian video penjelasan dari saya. Apabila banyak kurangnya, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.